Baik Bapak Ibu, kita mulai saja, kita sambil jalan. Nah, karena terkait dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk pagi hari ini sesuai dengan jadwal jam 7.30 seharusnya sampai 8.30 kita bertemu ya, meeting untuk membicarakan kegiatan apa hari ini. Ya, jadi nanti meetingnya hanya kurang lebih 1 jam saja Ibu, Bapak. Jadi untuk meeting pagi 1 jam, nanti meeting sore juga 1 jam. Di antaranya itu nanti ada kegiatan tugas. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai saya ingin memperkenalkan diri. Jadi nama saya itu Edi Supriyono, walaupun tulisannya Edi Supriyana, tetapi membacanya Edi Supriyono. Ya, karena memang saya kelahiran Kediri. Ya, jadi dulu memang itu korban dari ejaan yang disempurnakan itu Bapak Ibu. Jadi wali kelas saya bingung nulisnya Edi Supri Ono apa Edi Supri Ana. Gitu. Kalau di Indonesia Ono itu bacanya Edi Supri Ono. Nah, makanya ditulis Edi Supriana. Seperti orang Bandung. Tetapi sebetulnya membacanya Edi Supriyono. Ya, saya tetap ngajar di jurusan fisika. Prodinya pendidikan fisika. Sama dengan nanti kita belajar bersama, yaitu dengan Pak Rizky yang ada di layar kita ini. Dia adalah staf mengajar juga di pendidikan fisika, satu KBK juga dengan saya di media pembelajaran. Cuma Pak Rizky ini sering senangnya di dunia maya. Kalau Pak Rizky ini senangnya di dunia maya. Ya, jadi kalau nanti di terakhir ini Pak Rizky akan menjelaskan dunia mayanya. Kalau saya di dunia nyata. Ya, jadi saya berkecimpungnya di dunia nyata. Ya, itu ada perbedaan. Nanti memang secara pembagian nanti di KBK media ini Bapak Ibu ada media real nyata, media berbantuan komputer dan bahan ajar. Cetak, media cetak. Ya, media cetak itu semua bisa. Jadi saya Pak Rizky nanti juga membuat media cetak. Ya, termasuk diktat dan sebagainya. Bapak Ibu, nah saya perkenalkan dulu juga lembaga saya itu Universitas Negeri Malang. Yang dulu adalah perluasan dari IKIP Malang. Jadi IKIP Malang itu hanya menghasilkan guru, sekarang diperluas menghasilkan keahlian yang lain. Maka IKIP Malang diganti nama menjadi Universitas Negeri Malang. Tetapi singkatannya bukan UNM, tapi UM. Jadi kalau UNM itu sudah dipakai oleh Universitas Negeri Makassar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nulis UNM itu nanti sampainya di Makassar sana. Tetapi kalau UM itu Universitas Negeri Malang. Jadi sekali lagi jangan sampai keliru. UM, M-nya juga tidak boleh double. Kalau ada juga UMM di sini juga ada di sini. Universitas Muhammadiyah Malang. Itu terkenal dengan UM2. Kalau saya UM1, UM saja. Jadi gitu Bapak Ibu, ini memperkenalkan. Sehingga sama dengan perguruan tinggi yang lain, tidak usah pakai N juga enggak apa-apa. UM, UI, ITB, IPB, UGM itu tidak pakai negeri. Ya, makanya alhamdulillah
UM juga termasuk klaster 1. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagu-lagu untuk menguliahkan putra-putrinya ke UM. Karena juga termasuk klaster 1, termasuk UB, termasuk UGM, ITB, itu klaster 1. Ya, alhamdulillah tahun ini UM sudah masuk klaster 1. Ya, sehingga jadi Bapak Ibu jangan sampai keliru nulisnya UM, ya, bukan UMM, juga bukan UNM. Jadi kalau UNM nanti sampainya di Makassar kan. Kalau di UMM sampai M-nya double nanti Muhammadiyah Malang. Ya, jadi UM. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu saya perkenalkan dulu itu lembaga saya. Dengan demikian Bapak Ibu di jurusan fisika pun ada 2 prodi. Ya. Prodi pendidikan fisika, nanti hasilnya para guru fisika, dan jurusan fisika. Jadi jurusan fisika nanti prodi fisika, menghasilkan sarjana-sarjana sains fisika. Jadi murni fisika. Jadi ada prodi fisika, ada prodi pendidikan fisika. Nanti kalau Bapak Ibu ditanya di sekolahan atau mendaftarkan putra-putrinya jangan keliru, ingin jadi apa itu. Kalau ingin jadi guru di prodi fisika, pendidikan fisika. Kalau ingin jadi saintis murni jurusan fisika prodi fisika. Jadi ada prodi pendidikan fisika dan ada prodi fisika. Itu karena perluasan mandat yang dulu itu. Yang mula-mula IKIP Malang dirubah menjadi UM, Universitas Negeri Malang, bukan UNM. Jadi jangan keliru, sering keliru nih Bapak Ibu. UNM ya. Ternyata setelah sampainya di Makassar kan. Iya, keliru. Universitas Negeri Makassar kalau UNM. Nah, itu Bapak Ibu sekilas memperkenalkan lembaga saya. Nanti Bapak Ibu dalam kegiatan pengabdian ini ditemani oleh 4 orang. Saya, Edi Supriyono tadi, kemudian Pak Rizky tadi, Pak Rizky Kurniawan, kemudian Pak Yudianto, dan Pak Dwi Haryoto. Yang paling senior Pak Dwi Haryoto. Soalnya Oktober yang akan datang sudah pensiun. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita sama-sama belajar sharing pengetahuan dan pengalaman. Ya, nanti saling memberi, ya. Jadi berkolaborasi sekarang istilahnya seperti itu. Jadi antara guru dengan dosen pengampu di universitas itu harus berkolaborasi. Jangan sampai berjalan sendiri, ya, nanti tidak ketemu. Ya, apa yang dibutuhkan ini semuanya demi kemajuan anak bangsa kita, Bapak Ibu. Ya, makanya di perguruan tinggi juga ada program seperti ini, sambung rasa melalui pengabdian masyarakat. Jadi ini pengabdian, jadi judulnya dari awal sudah pengabdian, bukan riset atau penelitian, bukan. Jadi pengabdian, jadi penuh dedikasi Bapak Ibu sekalian untuk mengabdi demi kemajuan putra-putri bangsa kita. Kita ikhlas melaksanakan karena memang kita wajib untuk itu. Yang di dalam lembaga kami tergabung di Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi ada pengajaran, karya ilmiah itu, kemudian publikasi itu karya ilmiah, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Termasuk penelitian itu di karya ilmiah. Itu Bapak Ibu sekilas memperkenalkan diri untuk tim saya, ada 4 orang tadi, saya, Pak Rizky, Pak Dwi, dan Pak Yudi. Mungkin Bapak Ibu yang pernah kuliah di jurusan fisika mengenal semua bagaimana karakteristiknya masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk bahasan kita pada pagi hari ini. Saya kebagian memperkenalkan pembelajaran discovery,
Ya, sebetulnya kalau di tingkat SLA itu yang paling tepat memang inquiry. Ya, inquiry. Tetapi sebenarnya discovery pun bisa dikembangkan menjadi inquiry. Jadi dari penemuan menjadi penyelidikan. Kalau penemuan itu ya menemukan konsep, tapi kalau penyelidikan itu membuktikan dugaan, hipotesis, diteliti apakah hipotesisnya diterima apa ditolak. Nah, itu. Tapi untuk di SMA itu dilatih nanti. Kalau untuk tingkat dasar itu discovery biasanya. Kelas 1 atau kelas berapa ya? 11, 12 itu lebih mengutamakan discovery. Karena tingkatan inquiry itu banyak Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu baca dari literatur, discovery itu termasuk inquiry. Ya, inquiry yang rendah. Ya, masih ada lagi yang rendah lagi. Ya, itu. Hanya bertanya gitu saja. Ya, tapi kalau ini sudah berbasis data. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pembelajaran penemuan atau discovery learning, dan juga nanti sekilas kita bicarakan sedikit tentang karya inovatif, karena memang Bapak Ibu kita perlu naik pangkat. Naik pangkat itu ada beberapa poin yang harus dipenuhi, antaranya karya ilmiah. Karya ilmiah itu bisa juga berbentuk karya inovatif, tidak harus PTK. Tetapi karya inovatif pun bisa dihargai sebagai nilai yang setara dengan PTK. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini pendekatan saintifik yang dianjurkan sementara ini masih dipakai, ya, permennya ini terkait dengan pendekatan saintifik ini belum diharamkan, belum diganti maksudnya dengan permen yang lain. Kita ngikuti Mendikbud tahun 2014 nomor 58 dan Permendikbud 22 tahun 2016. Nah, Permendikbud 22/2016 itu sekarang jadi polemik. Ya, jadi kalau 22/2016 itu menghendaki RPP yang lengkap dari A sampai Z itu lengkap. Nah, sekarang menghendaki 1 lembar, ya, itu 1 lembar RPP. Nah, di standar proses ini 22/2016 ini mengenai standar proses itu lengkap itu Bapak Ibu. Detail. Sehingga guru-guru, para penyaji pengetahuan di sekolah itu merasa terbebani. Ya, sehingga tidak sempat ngajar yang membuat RPP terus. Itu sambatnya. Tapi sebetulnya kalau sudah punya, tinggal mengembangkan sedikit-sedikit saja sudah cukup sebetulnya. Lengkap, ya. Tetapi sekarang sudah dirubah menjadi 1 halaman atau 1 lembar RPP. Sudah ada buku sakunya Bapak Ibu. Sehingga kalau yang ingin download itu sudah ada buku sakunya. Buku saku RPP 1 lembar itu nanti Bapak Ibu sudah punya gambaran. Nah, pendekatan saintifik itu Bapak Ibu merupakan pendekatan yang berbasis proses keilmuan. Nah, oleh karenanya itu pendekatan saintifik melalui 5M itu kalau dulu. Tapi sebetulnya tidak hanya 5M itu, standar proses itu banyak. Standar proses itu banyak. Kalau Bapak Ibu baca literatur yang lebih lengkap, tidak hanya 5M. 5M ini ya intinya aja lah, itu diambil yang penting-penting saja. Mengamati mesti aja itu, menanya mesti ada, karena memang semuanya berangkat dari masalah, dari sesuatu yang diamati. Nah, jadi kehidupan sehari-hari penuh dengan pertanyaan. Nah, kemudian baru mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar itu, kemudian baru hasilnya mengkomunikasikan. Jadi ada 5M minimal. Mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, mencari data ini, eksperimen atau survei atau silahkan aja, itu metode aja. Ya, yang jelas ini diminta mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Nah, ini tuntutan saintifik itu prosesnya seperti itu. Dan untuk memperkuat itu, untuk memperkuat pendekatan saintifik itu disarankan untuk menggunakan yang berbasis penyingkapan atau penelitian. Juga boleh PBL maupun PJBL. Tapi untuk kesempatan ini kita bicarakan yang discovery. Ya, jadi mengamati itu apa, menanya itu apa, mengumpulkan informasi itu apa, Bapak Ibu sudah hampir hafal, ya, kurang lebih seperti ini. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian baca, ya, sampai mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan yang terakhir. Ini yang sering kadang-kadang timbul polemik. Mengkomunikasikan itu apa? Ya, jadi Bapak Ibu yang sering dilakukan untuk mengkomunikasikan itu yang menyampaikan informasi kepada orang lain. Ya, itu mengkomunikasikan itu ya jelas menyampaikan informasi kepada selain dirinya sendiri. Nah, kalau kita di sekolahan yang normal itu ya menggunakan yang verbal, bukan yang non verbal. Ya, menggunakan yang verbal, yang normal itu verbal. Kalau yang mempunyai kebutuhan khusus baru ya, non verbal, menggunakan isyarat, menggunakan braille dan seterusnya. Itu kalau yang yang non verbal. Kalau yang verbal ya kita bisa menggunakan menggunakan tulis atau non tulis itu kan. Jadi bahasa itu kan ada bahasa tulis dan bahasa non tulis. Yang tulis misalkan ya laporan kepada gurunya, itu membuat laporan itu ya cara mengkomunikasikan siswanya kepada gurunya. Itu juga bisa dalam bentuk makalah, bisa dalam bentuk ya artikel barangkali, ya, itu bisa yang bisa nanti dimuat di jurnal dan seterusnya. Itu ada bentuk komunikasi yang dalam bentuk tulis. Kalau non tulis misalkan yang non tulis ya misalkan dipresentasikan di depan kelas. Nah, itu adalah dalam rangka mengkomunikasi itu dengan lisan. Ya, jadi dengan lisan bisa dengan tulis. Itu yang verbal. Yang verbal itu bisa dengan lisan ataupun dengan tulis. Lisan itu ya itu tadi, menyampaikan informasi di depan kelas, ya, diskusi kelas itu juga bisa yang lebih luas lagi, misalkan ikut seminar, ya, bisa yang lokal, nasional maupun internasional. Bisa juga disampaikan ke masyarakat umum langsung lewat promosi dan seterusnya. Itu adalah dalam rangka mengkomunikasikan secara lisan. Jadi bisa lisan, bisa menggunakan tulis itu, ya. Jadi Bapak Ibu kalau siswanya menyampaikan laporan itu ya sudah mengkomunikasikan itu, tapi dalam bentuk tulis. Jadi yang mengkomunikasikan ya harus pakai presentasi depan kelas, tidak harus. Ya, karena bentuk mengkomunikasikan itu cara kata terjemahnya menyampaikan informasi kepada orang lain itu. Ya, jadi bisa dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulis itu. Ini Bapak Ibu sudah paham sekali. Nah, sekarang khusus ke discovery learning. Ya, jadi discovery learning itu Bapak Ibu ya seperti yang ada di Permen 22 2016 itu. Atau di 58 14 itu. Ya, proses pembelajaran siswa tidak diberi. Ya, tidak diberi tetapi mencari sendiri, ya. Kalau di definisinya ya tidak diberi hasil dalam bentuk akhir, tetapi siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dan dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau mengkonstruksi apa yang mereka ketahui dan pahami dalam suatu bentuk akhir. Jadi tidak diberi, tapi mencari. Jadi siswa tidak diberitahu,
tetapi harus mencari tahu. Ini seperti yang ada di permen 22 itu. Jadi dengan ini siswa harus menemukan atau mengkonstruksi sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman. Diharapkan pembelajarannya itu menjadi belajar yang bermakna. Ya, bermakna itu bagaimana? Ya siswa itu dapat mengaitkan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang baru, jadi paham benar itu. Ya, itu namanya bermakna. Siswa itu sudah bisa mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan yang baru. Ya. Kalau PAC kan akomodasi, asimilasi, itu adalah dalam rangka untuk mencari pengetahuan. Ini sedikit cerita. Nah, hingga tugas guru apa? Tugas guru apa? Ini berusaha agar siswa tertarik dan bangkit rasa ingin tahunya. Jadi harus membangkitkan itu. Nah, jadi juga harus tahu akhirnya itu apa tujuannya. Ya, siswanya harus ada data, tahu data yang harus dikumpulkan, harus tahu. Jadi Bapak Ibu singkatnya dari PPT ini, Bapak Ibu harus menjadi fasilitator yang baik. Karena tidak memberitahu tetapi tidak diberitahu tetapi mencari tahu, harus kita fasilitasi selengkapnya. Antara lain nanti Bapak Ibu kita memfasilitasinya itu dengan menggunakan media. Jadi kalau langkah pembelajarannya Bapak Ibu sudah di luar kepala ini, tapi tidak boleh jauh-jauh. Di luar kepala tapi tidak boleh jauh-jauh. Kalau jauh kan terlupakan. Kalau dipanggil di mana tidak pergi jauh. Ya, jadi di luar kepala tetapi di ZPD. Ya, itu kalau Vygotsky kan ada ZPD, ya di atas kemampuan sedikit, di atas diingat, ya bisa diingat. Ya, jadi mulai dari stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization itu generalization. Jadi guru itu harus memberi stimulus. Jadi di awal pelajaran itu gurunya harus memberikan penayangan video atau pokoknya ini menampilkan fenomena alam, fenomena fisika yang menarik, yang menimbulkan apa? Menimbulkan istilahnya itu pertentangan pikirannya itu, ya. Apa itu istilahnya itu? Ya, lupa saya. Ya, harus terjadi tantangan, menjadi masalah. Itu. Ini harus ditampilkan oleh guru. Jadi guru menampilkan konfliknya. Jadi menjadi konflik kognitif istilahnya. Jadi stimulasi itu ditayangkan untuk menimbulkan di pikirannya itu pertentangan. Sehingga nanti timbul pertanyaan. Ya, jadi stimulus yang ditampilkan itu video atau gejala-gejala fisik yang lain yang ada dalam kehidupan sehari itu supaya menimbulkan konflik kognitif, gitu. Ya, sehingga timbul problem statement itu pertanyaan. Ya, misalkan kita membawa batu yang besar dan batu yang kecil, nah, itu, ya. Kita jatuhkan pada ketinggian tertentu. Nah, pertanyaannya nanti yang sampai di lantai dulu yang mana, yang besar atau yang kecil? Timbul problem, ya kan? Yang besar duluan, yang kecil duluan, yang larinya cepat. Nah, mencoba Bapak Ibu ya, nanti harus dicoba. Terus menjadi pertanyaan mengapa demikian? Nah, itu, ya kan? Itu. Misalkan itu saja. Kita bawa batu, anaknya satu agak besar, satu kecil. Terus anaknya disuruh mancing bangku, suruh jatuhkan bareng. Nah, nanti sampai di lantai duluan mana. Nah, kalau kita mempelajari mengajarkan tentang jatuh bebas, ya. Iya, itu nanti timbul masalah, lu kok bareng ya yang kecil dan yang besar. Jatuhnya sampai di lantai kok bareng ya. Mengapa kok bisa bareng, padahal satunya besar, satunya kecil. Ada yang besar duluan lebih berat.
yang kecil lah, yang larinya lebih kecil. Nah, itu alasan masing-masing. Ya, timbul konflik kognitif. Nah, itu nanti yang kita harus selidiki. Nah, kemudian dapat data, dianalisis, nah dijelaskan di situ, dibahas mengapa ini kalau misalkan inquiry yang inquiry mengapa hipotesisnya diterima, ya, mengapa ditolak. Itu kalau di inquiry. Kalau discovery ya itu sesuai dengan penemuan siapa kan begitu saja. Ya, untuk verifikasi pembuktian. Ya, kemudian baru menyimpulkan, mencari generasi. Ini adalah langkah-langkah discovery learning itu seperti itu. Bapak Ibu sudah, tapi sekarang tidak terlalu dipikirkan untuk apa? Untuk RPP 1 lembar tidak begitu dipikirkan ini. Yang penting tujuanmu apa, caranya untuk mendapatkan itu apa, ya silakan wis dikapuri apa dicampur-campur silakan. Terus nanti dievaluasi gimana tujuanmu tercapai apa belum. Itu cuma itu 3 poin itu saja yang 1 halaman, 1 lembar itu. Tujuan, langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi. Nah, itu kan yang paling sederhana itu. Itu Bapak Ibu untuk langkah-langkahnya. Ya, jadi Bapak Ibu sudah paham betul menerapkan walaupun tanpa disadari. Mesti pertama persepsi dan seterusnya itu mesti dilakukan. Ya, kemudian baru masuk dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu tentang discovery. Nah, ini untuk memfasilitasi ini Bapak Ibu memang diperlukan adanya media dan langkah pembelajaran yang bisa mendukung, ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu sesuai dengan langkah-langkah tadi, ya kita harus punya tujuan. Setiap inquiry itu mesti diawali dengan permasalahan. Jadi setelah diberi stimulasi, nanti siswanya disuruh menuliskan di lembar kegiatan siswa atau sekarang dengan LKPD. Kalau dulu LKS itu lembar kerja siswa. Nah, dulu waktu zaman saya itu. Memang terjemahan dari worksheet, ya, lembar kerja siswa. Akhir-akhir diprotes. Loh, ini anak sekolah dipekerjakan, menyalahi hak asasi. Maka digantikannya itu menjadi kegiatan. Itu. Ya. Jadi siswanya memang harus diberi kegiatan, tidak dipekerjakan. Itu masalah bahasa sebetulnya, tapi ya nah yang penting isinya. Tapi kita dari segi bahasa juga kita perlu perhatikan. Sekarang malah LKPD, ya, lembar kegiatan peserta didik. Nah, ya silahkan saja. Ya, untuk kita sebagai orang saya itu begitu kadang-kadang tidak patah memperhatikan, tapi sebetulnya juga harus memperhatikan. Ya, nah sekarang LKPD silakan. Sehingga nanti sistematikanya itu ya jangan sembarangan, nanti pakai STAD. Ini kurang cocok ya. Jadi kalau kita ngajar discovery terus LKS-nya itu STAD apalagi Jigsaw, nah atau yang lain itu tidak cocok. Tapi kalau inquiry masih mendingan. Ya. Nah, jadi kalau yang sosial itu kan STAD kan disuruh cerita dulu gitu kan. Jadi di atas itu ada teori, gitu, tujuan, dan seterusnya gitu. Kalau ini enggak, ya. Jadi kalau yang inquiry discovery ini tidak. Jadi berangkat dari masalah. Ya, masalah muncul dari mana? Dari hasil mengamati tadi. Jadi setelah mengamati timbul masalah itu di sini. Kemudian alat bahan yang digunakan apa? Ya, kemudian pengumpulan data processing sambil verifikasi, dan yang terakhir adalah generalisasi. Ini kesimpulan. Jadi seperti ini kurang lebih nanti contohnya. Kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan LKS menggunakan discovery. Nah, itu. Jadi intinya ini semua inquiry itu berangkat dari permasalahan.
Ada yang dihipotesiskan, ada yang tidak. Kalau di discovery tidak begitu memperhatikan hipotesis karena hanya ingin menemukan saja. Ya, tidak ingin membuktikan apakah dugaannya itu diterima apa ditolak, tidak. Ya, itu. Maka ini termasuk langkah inquiry yang paling sederhana itu discovery. Kalau yang sederhana bisa nanti yang lebih sulit itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Itu pikiran saya seperti itu. Jadi belajar itu memang harus dari bawah dulu. Ya, jangan langsung dari atas nanti langsung tidak bisa ya jatuh nanti malah males nanti. Ya. Jadi memang kita belajar itu mulai dari merangkak kemudian baru bisa lari dan terbang. Tapi jangan sampai kalau siswanya bisa lari diajak jalan ya nanti males juga itu. Jadi kalau sudah bisa jalan diajak lari, bisa lari diajak lompat, sudah bisa lompat kita terbang. Ya, terbang di awang-awang sana. Jadi baik Bapak Ibu, ini contohnya seperti ini misalkan. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu baca. Nah, ini mulai dari identitas, tujuan apa, permasalahan apa, alat dan bahan yang digunakan apa, ini. Nah, misalkan kita pelajari hukum karena nanti tugas saya hukum. Ya, saya beri contoh ini yang hukum. Nah, ini nanti terus pengambilan data, tabel data, analisis, ini data processing gitu. Kemudian sampai diskusinya, sampai verifikasinya, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Tetapi ini saya masih merasa kurang Bapak Ibu. Masih merasa kurang, ya, merasa kurang. Karena apa? Siswa itu walaupun sudah hafal, sudah paham, tapi kalau diberi soal tidak bisa. Maka setelah kesimpulan itu sebaiknya Bapak Ibu diberi refleksi di sini, latihan-latihan soal. Ya, tidak usah dibahas lagi lah, nanti dikuatkan ketika mengkomunikasikan dalam bentuk lisan dalam kali itu dikuatkan itu sudah cukup. Jadi tidak usah dijelaskan lagi mulai dari bagaimana hukum sampai pada rumusnya. Langsung setelah presentasi dari hasil eksperimen itu diberi penguatan sebentar, kemudian latihan soal yang banyak. Ini setelah kesimpulan itu biasanya saya FE itu refleksi, latihan-latihan soal. Ya, supaya anaknya tidak terkejut-kejut yang terkait dengan konsep yang ditemukan. Nah, kalau tidak ada latihan soal biasanya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu yang terkait dengan pembelajarannya itu yang discovery. Berikut apa ini? Lagi ke sini. Kalau misalkan ini karya inovatif Bapak Ibu. Nah, karya inovatif itu jadi karya itu bisa karya ilmiah, bisa karya inovatif. Kita mengikuti ini Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 ini masih digunakan Bapak Ibu. Tentang kenaikan pangkat fungsional guru dan angka kredit ya. Jadi Bapak Ibu punya kreditnya itu ditentukan dari sini. Bisa dalam pendidikan ya, bisa pembelajaran, bimbingan dan tugas tertentu, pengembangan profesi berkelanjutan dan angka kreditnya bisa di situ. Sekolah itu barangkali nanti bisa disesuaikan. Ya, kalau di RAB ini ada istilahnya ada poinnya di pendidikan. Yang kita kerjakan di sini Bapak Ibu nanti yang C itu. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya. Langsung coba. Nah, ini ada. Nah, jadi ini pengembangan profesi berkelanjutan itu meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. Jadi kreditnya itu diberikan di pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bisa pengembangan diri, ikut diklat dan sebagainya itu, bisa PTK, bisa karya inovatif.
inovatif. Karya inovatif itu menemukan teknologi tepat guna, menemukan dan mencipta karya seni, membuat, memodifikasi alat pelajaran atau peraga, praktikum. Nah, ini termasuk di yang C ini, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti slotnya masuk di yang C ini. Ya, itu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau membuat alat peraga, kemudian dibuat laporannya, diketahui kepala sekolah, dapat menjadi karya inovatif. Berapa SKS-nya? Ya tergantung tingkat kerumitannya, nanti dinilai. Pokoknya ada nilainya, entah 2, entah 4, sama dengan PTK, enggak tahu. Dan nanti tergantung tingkat kesulitannya dan evaluatornya. Nah, jadi ini ada tabelnya Bapak Ibu. Ini saya ambil dari permen PAN tadi, RB tadi. Ya. Nah ini nanti biasanya kalau kita membuat laporan, misalkan kita mengembangkan kit hukum misalkan itu, ya ini laporannya seperti ini sistematikanya kurang lebih. Tapi nanti ini tidak baku, tapi ini salah satu contoh ya yang sudah pernah digunakan atau digunakan untuk mengajukan ya kredit untuk kenaikan pangkat. Jadi ada sampul, lembar pengesahan, ini harus diketahui kepala sekolah, kata pengantar, daftar isi, latar belakang, fungsi, dan seterusnya. Nanti saya share di grup ini. Contohnya juga ada. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ini ada sampul. Nah, misalkan ini sampulnya saya buka. Nah, ini isinya. Nah, pemerintah ini kebetulan digunakan di SMA 7 oleh Ibu Dr. Anda Gustila, yang kebetulannya ya istri sendiri. Ini dilaporkan seperti ini untuk kenaikan 4B. Ini Bapak Ibu yang terkait dengan karya inovatif. Jadi bermakna untuk diri kita sendiri, untuk mendapatkan kredit, poin, dan juga nanti bermakna untuk siswa kita. Itu Bapak Ibu yang terkait dengan pembelajaran discovery dan karya inovatif. Nanti saya share ini di grup ya. Sebelum ada pertanyaan yang lain-lain Bapak Ibu, saya lanjutkan aja dulu. Ya, nanti perkara pertanyaan urusan carry. Ya, nanti kalau tidak jelas dicatat aja, nanti bisa ditanyakan lewat grup ataupun langsung ke saya. Tidak masalah. Ya. Ini yang berikutnya. Baik. Nah, ini langsung ya. Nah, ini bagian saya Bapak Ibu yang terkait dengan pengembangan media pembelajaran kit hukum. Ya, jadi nanti ini yang paling, mengapa saya mengambil ini Bapak Ibu? Ya, karena ini merupakan suatu yang paling dasar. Ya, kadang-kadang juga tidak dilakukan. Dasar tapi tidak lagi. Memang saya nyadari bahwa kit yang kita terima itu memang belum ready 100%. Ya, itu belum ready 100%. Maka kita harus kreatif. Ya, harus kreatif. Untuk membuat supaya praktikum itu mulai setting sampai mengambil data selesai itu jangan lebih dari 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit itu pasti ada problem itu di alatnya atau di orangnya. Jadi kalau praktikum kok sampai 2 jam, apa ini diukur itu ya. Jadi praktikum itu ya
walaupun itu menggunakan tiker, timer dan seterusnya itu ya jangan lama-lama. Tujuannya kan mencari informasi itu hanya 1/5. Jadi kalau 100 menit atau 90 menit ya 15 menit lah. Maksimumnya 20 menit lah untuk mencari data itu. Ya, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu ya berarti ada trouble di situ. Di alatnya atau di orangnya itu salah satu. Atau dua-duanya itu ya enggak bisa sinkron, enggak bisa praktikum aja 2 jam. Apa sih diukur? Ya, itu. Memang kita sebagai fasilitator seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu harus cerdas. Bagaimana mempersiapkan yang diperlukan oleh siswa kita itu dengan tepat, cepat, kreatif, inovatif. Nah, itu kalau di kepala sekolah harus namanya tindakan yang taktis. Harus taktis itu cepat dan tepat. Ya, kreatif, inovatif. Nah, itu. Jadi nanti harus itu harus kita sedikit-sedikit harus kita miliki. Minimal yang taktis. Ya, taktisnya cepat dan tepat. Ya, cepat dan tepat itu taktis. Makanya praktikumnya itu untuk mencari informasi itu jangan lama-lama. Kalau waktu disediakan 90 menit ya hanya 1/5-nya. Itu ya sekitar 15 menit, maksimum 20 menit. Lupa apa bisa praktikum 15 menit itu gimana? Ya bisa, yang mana yang harus kita intervensi, yang mana yang tidak, itu nanti kita harus cerdas. Ya. Nah ini seperti ini Bapak Ibu untuk hukum ini kadang-kadang problematikanya itu bisa ngukur tegangannya nunjuk, arusnya tidak. Ya, arusnya nunjuk, tegangannya tidak muncul. Ya, kemudian arusnya menunjuk, tegangannya menunjuk, hambatannya terbakar. Nah itu kan kadang-kadang yang membuat guru males. Ya, tapi kalau kita siapkan dengan baik, intervensi yang kita berikan tepat dan cepat dan tepat, maka praktikum hukum itu ya 15 nanti saya praktekkan. Gurunya harus 5 menit selesai. Ya, jadi kalau gurunya 5 menit, nanti siswanya itu 15 menit. Atau bahkan gurunya 3 menit, siswanya harus maksimum 15 menit. Karena gurunya sudah mengenal lama Bapak Ibu, sehingga kalau 1/5-nya itu ya seharusnya seperti itu. Jadi gurunya itu mulai dari menyiapkan alat, rakit, sampai mendapatkan data itu 3 menit harus dapat. Gitu. Nah baru siswanya nanti 15 menit. Atau paling lama 5 menit lah. Ya, gitu. Bagaimana caranya Pak? Ya bisa. Itu makanya perlu kita sharing di sini Bapak Ibu. Jangan sampai nanti yang paling dasar saja ini tidak dipraktekkan. Ya, padahal sudah tersiap alat yang lengkap di sekolahan, yang dibeli berjuta-juta, disiapkan gedung yang mewah dan sebagainya, tetapi tidak dilaksanakan. Kan kasihan, ya, iman. Ya, jadi iman sekali Bapak Ibu. Kalau yang sulit-sulit tidak usah, tidak apa-apa. Misalkan momen inersia, ya, tidak usah, tidak apa-apa lah gitu. Tapi kalau GLBB, kumbuk ya sebaiknya dilakukan. Itu kan dasar-dasar. Kumton itu dilakukan. Ya. Nah, apa kan alatnya? Nah, alat lagi. Ya makanya perlu inovatif sekarang. Nah, kalau masalah bagaimana? Hubungi saya atau Pak Rizky di KBK Media itu beres ya, pengen yang bentuk jadi apa, pengen merakit sendiri diajari sampai tuntas tas itu. Ya, itu. Yang jadi juga sudah disiapkan Bapak Ibu. Kalau malas-malas itu ya ganti aja komponennya, nanti biar disoderkan laboransi jurusan beres jadi. Ya. Nah ini Bapak Ibu, nah fungsinya ini menemukan menemukan hubungan antara tegangan dan kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar atau hambatan. Ya,
suatu penghantar dengan hambatan tertentu R. Nah, menemukan nilai hambatan. Biasanya kan kita kebalik, yang nomor 1 menemukan nilai hambatan. Enggak, yang penting ini konsepnya adalah menemukan konsep hukum ini. Ya, jadi dampaknya menentukan nilai hambatan itu dampak. Seperti ayunan matematis, ya, itu menghitung G tujuan utama bukan. Tujuan pertama menemukan konsep bagaimana hubungan antara T dengan G yaitu. Terus baru dampaknya menemukan G. Nah itu, ini dampaknya. Dampak yang lain Bapak Ibu kita mempelajari hukum. Ini dampak-dampak yang nomor 2, 3 ini dampak dari nomor 1. Siswa kan tidak diberitahu, harus mencari tahu. Yang utama adalah ini. Tentang nanti itu namanya hukum tentang nanti menentukan nilai R-nya berapa itu urusan belakang. Nah, prinsip kerjanya Bapak Ibu untuk hukum ini saya sarankan menggunakan pembagi tegangan. Jadi untuk hambatan itu Bapak Ibu bisa sebagai pembagi tegangan, bisa sebagai pembagi arus. Nah, jadi arusnya yang dibagi atau tegangannya yang tapi untuk kegiatan hukum ini saya sarankan untuk menggunakan pembagi tegangan. Kalau pembagi arus bisa ya bisa. Ya, bisa, cuma ada kelemahannya yang tidak kita inginkan. Antara lain apa Bapak Ibu? Nanti ada. Ya, jadi rangkaian seperti ini Bapak Ibu kalau membagi tegangan, ini baterai dibagi tegangannya oleh potensio, nanti tergantung sapuannya itu naik turunnya ini, nanti arus dan tegangannya akan mengikuti. Nah, ini namanya potensio, ampere meter, dan hambatan. Tegangan dan arus yang lewat pada R ini tergantung ini, sapuannya ini. Sapuan dari potensio ini di atas apa di bawah. Nah, nanti ini Bapak Ibu, kelebihan dari rangkaian pembagi tegangan itu Bapak Ibu, kita bisa menunjukkan kepada siswa kalau V-nya 0 atau I-nya 0, I-nya itu mesti 0. Jadi kalau ini saya groundkan gitu, I-nya mesti 0, V-nya 0. Tapi kalau pembagi arus ini kan diputus. Sehingga tidak mungkin harusnya di 0, itu tidak mungkin. Sehingga kita tidak bisa menunjukkan nilai pada saat posisi 0 tegangan itu arus yang mengalir 0. Ya, kalau pakai pembagi arus Bapak Ibu nanti menggunakan aproksimasi akhirnya, pendekatan. Itu yang sulit dilaksanakan oleh anak di tingkat SMP maupun SMA. Maka kita gunakan pembagi tegangan aja. Ketika tegangannya 0, arusnya 0, jelas itu. Nah ini disortkan ke bawah, ya kan? Ini maka tegangannya 0, arusnya 0. Ini bisa kalau pembagi tegangan. Kalau pembagi arus tidak bisa. Ya mesti ada arus yang mengalir, walaupun itu kecil. Nah, kemudian Bapak Ibu, dengan menggunakan pembagi tegangan itu besar kuat arus dan tegangan pada hambatan R ini bisa diatur. Diatur oleh namanya potensio. Potensio itu di kelas di laboratorium juga disebut hambatan geser. Nah, kalau kita juga mengenal sebagai rheostat. Ya, rheostat atau hambatan geser atau potensio. Ini akhirnya 3. Biasanya itu 3. Ya, kalau stereo kakinya jadi 6. Ya, ini yang mono. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu, cara membuatnya Bapak Ibu. Nah, nanti kita harus tentukan komponen-komponen. Kalau gurunya kan sudah paham tentang hukum sama dengan VIR. Hukum itu rumusnya VIR. Ya, V sama dengan I kali R. Itu kalau hafalnya kan, bagaimana hukum rumusnya? VIR. Entah Firda atau siapa. Ya, jadi VIR. V sama dengan I kali R. Ini sudah paham benar gurunya. Maka yang mendesain, menyiapkan ini gurunya. Nah, referensinya Bapak Ibu biasanya ampere meter sebagai referensi itu. Dan tegangan yang digunakan. Kenapa? Karena ampere meter itu sulit kadang-kadang pengadaannya. Kalau tegangan itu gampang. Ya, pengadaannya gampang. Makanya di reparator itu yang diukur bukan arus tetapi tegangan karena gampang pengelolaannya.
Ya, kalau arus itu agak sulit. Maka ini sebagai referensi itu batas ukur ampere meternya kita punya batas ukur berapa dan baterai yang kita gunakan berapa volt. Nah, misalkan contohnya ini Bapak Ibu. Saya mempunyai ampere meter dengan batas ukur 25 miliampere. Baterai yang saya gunakan 6 volt. Nah, 4 itu kan 1,5 kali 4. Berarti 6 volt. Nilai hambatannya berapa? Kita kan sudah tahu VIR itu tadi. Menghitung R kan V bagi I. Sehingga ketemu 240 ohm. Kalau kita akan gunakan 240 ohm, nanti ketika maksimum itu arusnya mesti hampir paling kanan, ya kan? Hampir mentok. Ya, itu maka dan itu di pasaran tidak ada. Ya. Jadi 240 itu Bapak Ibu pergi kemana saja tidak akan ketemu. Cari hambatan yang nilainya 240. Karena apa? Yang di pasaran itu ada menggunakan angka ini 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3. Ada 12 angka ini yang digunakan. Jadi kalau Bapak Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan di luar angka ini, di pasaran tidak ada. Misalkan 11 ohm tidak ada, tapi 12 ohm ada. 15 ohm ada, 18 ohm ada, 17 ohm tidak ada. 22 ohm, 220, 2200 ada. Tapi kalau 23 tidak ada. 27 ada, 270, 27, 2K7 dan seterusnya ada. Ini yang ada di pasaran. Ini perlu Bapak Ibu ketahui. Sehingga kalau 240 kita milihnya yang mana ini? Milihnya 220 apa 270? Halo? 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 Tidur semua? Tidak, Pak, mengikuti. Ya, Pak Budwi. Budwi. Yang Iya, 220 apa 270, Ibu? Dua-dua mungkin, Pak. Ya, jangan. Nanti Kenapa, kan Pak? bebannya. Ya, toh? Kalau kita pakai 220 kan nanti lebih dari 225 mili. Ampere meternya terbakar. Ya, maka pakai 2,7. 2,7. Nah, 270 bukan 2,7. Kita butuhkan 240 toh. Tidak ada ini 24 ini tidak ada angkanya di sini. Yang ada 220 atau 270. Maka kita pilihnya itu yang 270. Nanti kira-kira 3/4 skala itu berhenti. Ya. Kalau pakai 220, pakai maksimum nanti melebihi skalanya. Batas Iya, ukurnya harusnya kebesaran. Iya, itu nanti. Jangan juga yang 330 nanti enggak patek kelihatan. Enggak terukur, ya. Ya, itu agak kecil benar. Itu ya, makanya kita pilih yang 270. Nah, kita pilih yang 270. Nah, nanti Bapak Ibu, kita baru nanti kalau voltmeternya berapa Bapak Ibu? Batas ukurnya. Yang bisa komunikasi Bu Dwi. Kalau 6 volt batas ukur yang kita pakai berapa tekanan? Ya 10 lah ya. 10 kita pakai 10 volt. Nanti kita pakai desain seperti ini Bapak Ibu. Setelah kita hitung R-nya 270, ampere meternya 25 miliampere, kemudian tegangannya pakai 10 volt karena baterainya kan 6 volt. Sehingga pakai 10 volt. Nah, sehingga nanti kita buat desain seperti tadi, rangkaiannya seperti tadi, terus kita buat desain seperti ini. Atau yang lain nanti Bapak Ibu berkreasi nanti. Tugasnya ada nanti untuk Bapak Ibu. Ya, nanti tugasnya untuk mulai jam 8.30 ini sampai jam tadi presentasi nanti dipresentasikan desainnya seperti apa. Nah, itu nanti berkreasi. Apakah harus seperti ini posisinya? Silakan cari yang lain, ya.
atau seperti ini silakan. Nah, nanti ini. Jadi nanti memindahkan rangkaiannya ini pada tadi tinggal nyoder-nyoder itu, ya. Nah, memasang komponen di soket. Nah, itu nanti seperti ini rangkaiannya itu. Jadi ini potensionya seperti itu, baterainya positif di sini. Ini tempat baterai positif, negatif, nanti dihubungkan ke sini. Itu. Nah, nanti bentuk jadinya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini potensio, ada soket box. Nah, Bapak Ibu boleh beli soket box itu di toko elektronik banyak ini, biasanya untuk amplifier ini, untuk speaker. Ya, untuk speaker potensio juga seperti ini. Potensio itu. Nah, nggak punya ini nanti ya bisa dilem di meja, diisolasi, ya, digandeng-gandeng seperti tadi pakai isolasi. Nah, nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi nanti baterai positif. Nah, nanti siswanya mana ya harus bisa masang voltmeternya dengan benar, memasang voltmeternya dengan benar, memasang voltmeter ampermeternya dengan benar, di mana tempatnya hambatan itu keterampilan. Tapi rakitannya ini Bapak Ibu yang sering siswa itu menyebabkan konslet, tidak nyambung dan sebagainya, kita intervensi saja. Tetapi keterampilan yang lain membaca skala, kemudian merakit komponen, merakit voltmeter, jangan sampai terbalik, menentukan batas syukur itu masih KI 4 masih bisa. Tetapi jangan sampailah siswa kita itu dibebani yang menyebabkan dia gagal. Ya, ini kita intervensi seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, ini contohnya. Suaranya kok nggak bisa terdengar ya, Pak? Ya dengar ya. Suara videonya. Bentar ya. Sudah saya keraskan itu? Oh, sudah. Bentar dulu. Maksimum. Ya nanti ya ini aja nanti saya saya share kok ini video nanti. Setelah kita hitung ini, kita buat desainnya mengikuti itu rangkaian itu. Nah, akhirnya di papan itu. Nah, kita rakit. Bentuknya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini kuali saya memberitahukannya, kuali, tapi ya nggak apa-apa, kuali namanya aja. Kita siapkan. Nah, kita setel ke 25 mA. Ya. 10 volt. Nah, ini 10 volt. Baterainya 4, berarti 6 volt. Kita rakit. Coba berapa menit kira-kira Ibu Bapak di ini. Nah, kita masukkan itu. Nah, itu. Kita mulai dari awal ini. Gurunya harus lebih cepat daripada siswanya. Nol. Kita coba. Nah,
Mulai dari 0, 0, nah, tautan. Itu jarumnya kita perhatikan, Bapak Ibu, nanti antara tegangan dan kuat arusnya kita naik. Tidak akan maksimum, itu batas ukur enggak. Nah, ini kira-kira 9. Begitu, seperti itu kira-kira berapa menit ini tadi, Pak? Untuk Ini siswa merangkaikan dan diajak merakit ya Pak berarti? Diajak merakit kemudian mengukur tegangannya begitu? Jadi yang merakit ya biar siswanya kita siapkan alat. Jadi kitnya sudah kita siapkan. Nah, praktikumnya siswanya tinggal memasang alat ukur, komponen, baterai, dan hambatan, ditancapkan di mana, jangan sampai keliru. Kemudian keterampilan yang kedua membaca alat ukur, mendapatkan data. Gitu. Nah, nanti tugas untuk kelompok 1, nah, membuat desain ini, menghitung, buat desain seperti ini. Kelompok 2 diketahui ini, kelompok 3, 4, 5. Nah, nanti saya bagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok. Nah, tujuannya menghitung dan membuat desain. Nanti dipresentasikan pada meeting yang terakhir. Gitu. Nanti saya save di selesai. Nah, lebih 5 menit karena tadi terlambat 5 menit. Nah, tadi itu Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk tampilan presentasi saya untuk hari ini. Ada yang ditanyakan? Boleh bertanya terkait dengan model pembelajaran yang tadi Pak? Boleh, silakan. Terima kasih Pak Supriyono. Dengan waktu yang diberikan, saya Bu Wahyu Dwi Handari dari SMA Negeri 1 Tulungagung. Bu siapa Begini namanya? Pak. Dalam? Ibu siapa? Saya Bu Wahyu Dwi Handari. Suara saya bisa Wahyu. ditangkap Pak? Bu Wahyu ya. Inggih. Kenapa Bu? Dari SMA 1 Tulungagung. Nggih. Begini Pak, terkait dengan media pembelajaran ini memang di sekolah kan sering banyak kendala. Nah, kemudian ini saya dalam rangka ingin mengembangkan media pembelajaran itu terkait dengan materi listrik statis. Dengan? Listrik statis, Pak. Listrik statis ya. Nggih, materi listrik statis. Saya mengembangkan media ini, saya lihat gagasan awalnya itu saya lihat orang yang biasanya nyetrum cari ikan itu, Pak. Nah, dari situ kan pada saat si pencari ikan ingin melemahkan ikannya, dia kan pakai setrumnya. Nah, kemudian di dalam metode yang saya gunakan, metode pengembangannya pakai EDI, kemudian di tahap implementasi itu saya membuat skenario. Yang pertama itu anak saya beri paparan materi awal dulu. Jadi itu sebagai stimulinya. Kemudian setelah itu anak saya ajak untuk praktikum dari media yang sudah saya buat. Dari situ kemudian anak istilahnya membuktikan. Jadi sifatnya itu membuktikan bahwa besarnya tegangan itu dipengaruhi oleh jarak dan juga dipengaruhi oleh muatan terkait dengan persamaan V sama dengan kaki per R itu. Nah, kalau menggunakan pola yang seperti itu kalau saya mengambil model pembelajarannya pakai inquiry, jadi bukan penemuan tapi membuktikan dengan harapan dengan model pembuktian itu di awal saya bisa mengukur jadi di pretestnya itu saya bisa memberikan soal, kemudian setelah mengadakan praktikum saya berikan post test sebagai nilai akhirnya, nilai akhir prestasi siswa. Apakah yang seperti itu sudah bisa dibenarkan atau memang siswa harusnya pakai discovery, Pak? Terima kasih. Ya, discovery itu inquiry juga, Ibu. Tapi yang paling rendah tingkatnya.
ya. Yang paling rendah tingkatannya itu discovery, kemudian inquiry lab dan seterusnya. Itu nanti Bapak Ibu bisa download di Wening ya. Di Wening itu tingkatan atau level inquiry ya, level. Kalau yang seperti Ibu lakukan tadi Bu Wahyu itu bukan discovery, bukan inquiry. Sepertinya STAD. Ya, STAD tetapi menggunakan pendekatan scientific. Karena apa? Praktikumnya hanya verifikasi saja. Ya, jadi hanya membuktikan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu di awal. Ya, jadi itu bukan siswa tidak menemukan, bukan siswa mencari tahu, tapi sudah diberitahu, kemudian diverifikasi. Ya, itu STAD itu biasanya seperti itu. Ya, tetapi kalau ingin discovery, Ibu harus menunjukkan stimulasi. Misalkan ada dua balon ya ditiup, itu kemudian satu digosok, satunya digosok juga kok menjauh. Nah, itu kan gejala fisik yang tampak. Ya, atau menggunakan sedotan gitu ya di atas botol itu ya, menarik, mendorong dan seterusnya. Nah, itu gejala fisik. Mengapa demikian? Nah, kan begitu. Pertanyaannya siswanya dibimbing untuk bertanya. Bagaimana kalau jaraknya dijauhkan? Bagaimana jarak dekatnya? Nah, itu nanti baru discovery atau inquiry. Kalau dihipotesiskan, nah, ini dihipotesiskan, jika jarak diperbesar, maka gayanya semakin kecil atau semakin besar. Silakan, kan boleh salah, boleh benar. Ya, boleh saja. Nah, itu baru nanti masuk ke inquiry. Saya menyelidiki apakah jawabannya tadi benar apa salah. Nah, benar itu alasannya apa, salah itu alasannya apa, diverifikasi oleh siswa, baru dikomunikasikan. Ya, dipresentasikan di depan kelas, terus Ibu memberi penjelasan, nah itu baru discovery. Jadi penjelasan awal itu hanya memberi stimulasi Bapak Ibu. Jadi bukan memberitahu bahwa hukum Coulomb itu seperti ini, tidak. Ya, kalau toh dia nanti menemukan hukum Coulomb itu dampaknya dari dia menemukan hubungan antara gaya dengan jarak, gaya dengan muatan, itu barangkali seperti itu. Tentang tekniknya Bapak Ibu bisa cari literatur di Google banyak. Ya, itu. Jadi seperti itu. Kalau cirinya Bapak Ibu untuk discovery inquiry itu berangkat dari masalah. Ya, bukan berangkat diberitahu. Tetapi mencari tahu. Kalau diberitahu terlebih dahulu itu model yang lain. Ya, bukan salah, tapi model yang baik. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Betul itu. Tapi itu bukan model yang kita harapkan. Cuma model lain. Makan kan boleh makan yang lain, tidak harus soto. Itu makan yang lain tidak apa-apa. Pecel boleh, lodo juga enak. Tidak harus soto kan begitu. Itu aja. Jadi bukan salah, tetapi itu bukan discovery. Menurut saya. Boleh. Pembelajaran seperti itu apa boleh Pak? Boleh. Model itu banyak banget kok. Ya boleh. Model seperti itu boleh. Tetapi kalau dikatakan inquiry discovery kurang tepat menurut saya. Karena langkahnya sudah jelas, harus diberi stimulasi, bukan dijelaskan. Kalau misalkan STAD kan begitu, diberi penjelasan awal singkat. Siswa dibentuk kelompok untuk diskusi. Kalau inquiry harus praktikum, ya kan? Kalau scientific harus praktikum, ya, harus praktikum menemukan dapat data, terus kemudian diberi penghargaan terakhirnya. Nilainya bagus diberi hadiah terserah gurunya. Itu kan STAD Bapak Ibu. Ya, kalau jigsaw silakan bagi kelompok ahli, kelompok biasa, kelompok ahli dan kemudian kembali lagi itu jigsaw. Kan modelnya macam-macam. Ya, itu apakah salah seperti itu? Tidak. Ya, tidak, karena memang kalau direct interaction bagaimana? Jelaskan dulu. Diberi pemodelan dulu. Nah, nanti ini loh, kamu nanti membuktikan ini loh, kemudian ini tadi terusnya. Nah, itu direct
interaksi, yang diberi pemodelan terlebih dahulu. Ya, cuma biasanya bedanya dengan STAD tidak perlu penghargaan. Itu saja. Ya, mirip-mirip. Memang sedikit beda itu sudah agak berbeda. Ya, namanya sudah beda di bidang pendidikan itu memang begitu. Yang penting kita pegang bahwa di bidang pendidikan itu cara mengajar tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Sekarang itu loh malah cuma tujuan kegiatan rangka pembelajaran, evaluasi juga boleh tidak apa-apa. Kan apa itu? Silakan. Ya cuma kalau kita ingin mengacu pada model tertentu itu sudah diklaim oleh yang mengembangkan gitu. Kalau bukan itu apakah salah? Ya enggak, ya apakah boleh? Ya boleh saja, tapi bukan itu. Nah, ini kok asin-asin legi-legi ini apakah kolak? Belum tentu. Apakah boleh dimakan aja enggak mampu kan enggak apa-apa. Itu aja gampang. Jadi ngajar itu menyenangkan dan ya, jadi tidak perlu terlalu berbelit-belit. Jadi gitu Bapak Ibu Wahyu jawaban saya. Jadi pembelajarannya tidak salah, tetapi kalau dikatakan sebagai discovery menurut saya kok kurang tepat. Karena dimulai siswa bukan diberitahu, tetapi mencari tahu. Itu diawali dengan stimulasi, kemudian diakhiri dengan penemuan, generalisasi. Itu tadi. Itu Bu Wahyu jawaban saya. Nyun sewu Pak, sebentar Pak. Memperjelas yang tadi, kalau misalkan saya ingin membawa pembelajaran itu menuju ke inquiry, berarti di awal itu tidak saya paparkan materi, tetapi misalkan anak saya tugaskan untuk mencari informasi terkait dengan potensial listrik, begitu saja mungkin Pak? Nggih. Jangan diberi dulu Bu, disuruh mencari informasi dulu, jangan. Kan bagaimana? Setelah saya share video terkait dengan saya share video terkait dengan fenomena listrik, kemudian pengukuran. Oh, itu sudah merupakan stimuli anak untuk menuju ke inquiry. Jadi setelah stimulation, stimulus tadi kan problem statement loh Bapak Ibu. Iya toh? Jadi masalahnya apa dari tadi? Ya, setelah tahu masalahnya, ya kalau tidak tahu gimana, kita giring itu. Jadi tujuan pembelajaran kita tadi apa? Ya kan, dari awal yang sudah diberitahu tujuan kita apa. Oh iya. Kalau saya ke mall terus bawa tang, tujuan saya beli, masalahnya bagaimana? Duitnya punya apa enggak? Berapa jumlah? Jadi kita kan sudah punya tujuan pembelajaran di awal. Ya, jadi diarahkan dengan tujuan awal. Kalau tidak ketemu, kecuali kalau siswanya sudah ketemu permasalahannya terkait dengan tujuan kita kemarin dari tayangan tadi, apa ya masalahnya? Itu kan sudah tahu tujuannya, masalahnya kan sudah tahu. Ya kan? Jadi kalau tujuan saya ke mall mau beli baju, kan permasalahannya uangnya berapa ya, anunya berapa ya, yang tahu. Ya gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi, ya, terima kasih banyak. Tuh. Oke, ada yang ditanyakan lain? Bu Titi, ada yang lain? Ada yang tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayakah yang diberi kesempatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok enggak dengar ya Bu Titi? Pak Edi, saya ngajar di... Bu Pras? Oh, Bu Titi dulu. Monggo Bu Titi aja. Ya. Halo ya Bu Titi. Ya. Terkait tadi materi yang sudah Pak Edi sampaikan tadi, apakah nanti kita mendapatkannya di WA Group? Itu yang pertama. Terus yang berikutnya terkait tugas tadi, membuat desain tadi, apakah kita juga bisa menggunakan desain dari Pak Edi, kemudian kita hanya memvariasi angkanya, karena ini kan hari libur harusnya. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu nanti masing-masing kelompok saya share di grup, termasuk PPT-nya saya share di semua gitu.
Jadi kelompoknya siapa? Nah, tugasnya ya mendesain, boleh pakai isolasi di meja juga tidak apa-apa Ibu. Jadi misalkan nggak punya papan seperti tadi, diisolasi di meja, diisolasi. Itu tidak apa-apa, boleh, nggak masalah. Ya. Jadi tidak harus sama dengan seperti yang desain saya. Kalau yang lain silakan, ya itu. Bahkan kalau belum punya juga bisa pesan yang sudah jadi di jurusan fisika. Itu ya. Jadi begitu Bu Titi ya. Jadi boleh silakan yang lain dirubah nilainya. Nanti tapi masing-masing punya masalah nanti. Ya. Misalkan saya di sekolah hanya mempunyai basic meter ya Pak. Kemampuannya 100 mikro. Dan saya mempunyai baterainya itu cuma 2. Iya kan? Berarti 3 volt ya. Terus gimana supaya saya bisa praktikum itu gimana kan gitu. Jangan sampai tidak praktikum, nanti dibuat desainnya. Kalau tata letaknya silakan aja Bapak Ibu pilih yang mana. Gitu ya. Diatur sendiri juga boleh. Itu Bu Titi, ada lagi yang ditanyakan? Berarti kita istilahnya ini kan di rumah Pak. Terus kayak ampere meter, voltmeter, itu terus terang di rumah kita nggak punya. Ya wajar Bu nggak punya, saya juga nggak punya, pinjem itu tadi. Untuk apa? Kalau sendok ada Bu. Iya, ya enggak apa-apa. Kita sebagai guru kan sudah pernah melihat itu, ya kan? Pernah melihat. Enggak apa-apa, nanti kita membuat desainnya saja kok Bu. Nanti tentang sebenarnya nanti di lab aja. Kalau yang tidak virtual seperti ini ya ada tugas untuk membuat dan dipraktikkan di sekolahan, saya suruh buat videonya. Tapi karena kita ini kan virtual ya, semuanya ya seperti ini misalnya. Tapi yang jelas nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin menerapkan di sekolahan bisa digunakan kan itu loh. Ya, kalau saya mempunyai basic meter kok supaya bisa praktikum hukum bagaimana kok jeglek-jeglek terus ini kalau saya pakai kan gitu. Terbakar lagi. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi kalau tata letak silakan, tetapi nanti desain hitungannya masing-masing sesuai dengan kelompoknya ya Bapak Ibu ya. Ya, paham? Oke. Yang lain ada yang ditanyakan? Ya. Jadi kalau sudah cukup kita bisa akhiri Zoom kita Pak Rizky. Nah, nanti tugasnya saya share di grup WA. Siapa kelompok 1, siapa kelompok 2. Kalau kita menggunakan virtual itu kan bisa di mana saja dan kapan saja. Ini di rumah juga bisa. Ya. Dan nanti juga bisa. Yang penting kerja nanti kita komunikasikan dengan teman, kita konsultasikan kurangnya apa, lebihnya apa. Nanti kita presentasikan di akhir pertemuan kita hari ini. Begitu Bapak Ibu? Iya Pak. Ya, kita cukupkan ya. Pak Rizky, sudah cukup Pak Rizky. Kita akhiri pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu nanti sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.